Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai di Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya kembali lagi menghadirkan cuplikan-cuplikan video yang super lucu tetapi berkualitas, yang super lucu tapi bisa mengedukasi kita, yang super lucu tapi bisa menyadarkan kita siapa itu Bapak Prabowo Subianto yang sesungguhnya. Dan yang paling kocak lagi, ketika ada tanggapan-tanggapan dari netizen yang lebih lucu lagi, yang bisa menghibur kita semuanya. Dengan demikian, saya berharap agar pemirsa sekalian bisa menyimak cuplikan-cuplikan video ini dari awal hingga akhir. Bila perlu, silakan di-share di link media sosial kalian agar semakin banyak orang yang bisa mengetahui siapa itu Bapak Prabowo Subianto yang sebenarnya. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah. Bukankah kita butuh dana? Anda tahu, untuk menghidupkan satu kota. Dari mana duitnya? Bantuan gizi untuk ibu-ibu hamil. Dari mana duitnya? Saudara-saudara sekalian, menaikin gaji guru. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Kita butuh dana 20 miliar, saudara-saudara semua. Dari mana duitnya? Tenang saja Pak. 3 capres diajak makan siang Pak Joko Widodo. Kata Pak Prabowo menunya cumi, soto, dan lontong. Kok nggak ada ubi dan singkong? Saya punya karyawan ribuan, tidak saya PHK. Ya. Karena ya ini realita, saudara-saudara. Ini realita, ya. Jadi Pertanyaannya, Pak. saya tidak malu-malu. Saya memang jadi pengusaha. Ya. Karena saya waktu pensiun saya waktu itu hanya 900.000 rupiah. Sekarang pensiun saya 4,8 juta rupiah. Jadi kalau saya tidak bisnis, saya nggak bisa hidup. Pak Prabowo, saya tidak mempersoalkan Bapak kaya. Bagus jadi orang kaya menurut saya Pak Prabowo. Tapi lebih ke konteksnya tadi pertanyaannya Pak, apakah itu artinya tidak perlu terlalu bersusah payah mencari modal politik karena sudah ada kekayaan, Pak Prabowo bisa makan tabungan, atau apa strategi untuk pembiayaan politik kita yang sedemikian mahal seperti yang tadi Pak Prabowo sampaikan? Jangan pilih presiden boneka. Siapa yang nanya nih? Mantap bro. Pasti karena dulu ada dugaan presiden Konoha dikendalikan oleh ketua partai kan? Paham tak soal itu? Cuman sekarang pertanyaannya, ada salah satu capres yang diduga dikendalikan oleh Pak Lurah. Bahkan ada bahasa, tenang saja, ada Pak Lurah di belakang kita. Jadi yang benar yang mana nih? Katanya nggak suka presiden yang dikendalikan. Tadi bilang jangan pilih presiden yang ada orang di belakangnya. Tapi sekarang ada capres yang dibayang-bayangi oleh Pak Lurah. Kalian tetap support. Jadi kan bingung ini. Kalau menurut Kak, jangan lihat siapa di belakangnya, tapi fokus pada calon pemimpin. Karena besok yang akan mendengarkan keluhan rakyat ya pemimpin yang kita pilih. Yang berhak mengambil keputusannya para pemimpin ini. Jangan pernah memilih pemimpin karena ada siapa di belakangnya. Tapi pilihlah pemimpin karena memang beliau mau berjuang untuk rakyat.
Angka 2, angka janggal, 2014 gagal, 2019 terjungkal, 2024 jangan sampai batal. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video saya season pertama. Saya berharap di season pertama ini kita semua bisa terhibur ya. Walaupun pada cuplikan video pertama tadi kita melihat bagaimana seorang Bapak Prabowo Subianto ini diledekin oleh netizen. Dan yang paling konyolnya lagi ketika dia sedang diwawancarai oleh Najwa Shihab, dia sendirinya yang malah bingung. Saya tidak tahu mengapa Pak Prabowo ini seringkali blunder ya ketika ditanya di forum-forum diskusi seperti ini. Saya berharap kedepannya Pak Prabowo ini bisa lebih baik lagi dari hari ini, biar dia bisa lebih dewasa dalam mengelola kestabilan emosinya. Karena biasanya orang-orang yang temperamen itu kadang-kadang dia akan blunder dengan sendirinya. Oke guys, selanjutnya saya mau mengajak pemirsa sekalian, mari kita masuk ke season kedua untuk menyimak lagi cuplikan-cuplikan video berikut ini. Dan saya tetap berharap pemirsa sekalian tetap sedia untuk menyimak, untuk menyaksikan persembahan dari saya dengan cuplikan-cuplikan video yang pastinya akan membuat kita tertawa. Selamat menyaksikan. Apalagi sekarang lagi rame, mendirikan rumah ibadah buat agama-agama minoritas itu kian sulit, dan kaitan politik dengan agama selalu ricuh, Pak. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja Mbak Nana, terima kasih sekali atas kesempatannya. Selamat malam juga untuk Pak Prabowo. Karena ini singkat, singkat saja ini. Pak Prabowo, sudah sejauh mana pembuktian Bapak pribadi soal Pancasila sebagai dasar negara, terutama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Karena Pak Prabowo, tanpa membuktikan sila pertama yaitu hablum minallah, tidak mungkin Pak, tidak mungkin sila kedua hingga sila kelima yaitu hablum minannas dapat terwujud. Baik. Apalagi sekarang lagi rame, mendirikan rumah ibadah buat agama-agama minoritas itu kian sulit, dan kaitan politik dengan agama selalu ricuh, Pak. Baik. Itu saja dari saya, terima kasih banyak. Terima kasih, Pantunnya, hari Rabu, hari raya rindu. Hari Selasa, hari kita semua mendengar janji yang perlu jadi nyata. Terima kasih Ratna. Terima kasih Mbak Nana, Pak Terima Prabowo. kasih. Pak Prabowo, silakan dijawab tadi. Bagaimana perwujudan sila pertama Pancasila yang akan bisa? Jadi, ya, silakan Pak. saya kira ini sesuatu yang mendasar, jadi memang benar. Kalau Anda lihat ya tadi, bahkan program ekonomi pun saya dasarkan kepada Pancasila. Kalau Anda lihat prinsip pertama ya, di prinsip ekonomi saja kita taruh di situ bahwa ekonomi Pancasila yang pertama harus ekonomi yang religius ya. Jadi kemudian kalau kita lihat di berbagai kehidupan, bahkan di tentara, kalau kita lihat azas kepemimpinan di tentara, azas yang pertama adalah takwa ya. Jadi saya kira ini benar, kita harus junjung tinggi kebebasan beragama, menghormati ibadah, menghormati semua hak warga negara untuk menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Pak Prabowo, saya ingin follow up sedikit dari yang tadi dikatakan soal bagaimana memastikan undang-undangnya sudah ada, hak beragama sudah ada, peraturan menterinya sudah ada, tapi dalam prakteknya kerap kali sulit untuk mendirikan rumah ibadah di negeri ini, Pak Prabowo.
dalam prakteknya harus ada sejumlah tanda tangan yang dikumpulkan dan kemudian terkadang nyangkut di aparat pemerintah desanya atau aparat pemerintah level tertentu. Jadi undang-undangnya sudah ada, hak fundamentalnya sudah ada, prakteknya masih sulit, Pak. Ya, ini saya kira PR kita bersama ya. Kita tadi saya katakan setiap situasi, kondisi dan persoalan yang kita rasakan sekarang belum bagus, kita harus perbaiki. Untuk itu, marilah kita lakukan tahap demi tahap. Kita kumpulkan para tokoh, kita kumpulkan para pakar, kita kumpulkan stakeholder, dan kita cari jalan yang terbaik, jalan keluar yang terbaik, dan salah satunya adalah terutama melalui pendidikan, melalui proses dan pelaksanaan pendidikan. Kita harus mengajarkan kehidupan beragama yang baik dari sejak dini. Saya kira itu jawaban saya. Indonesia maju, maju anakku, maju menantuku, maju adiparku. Halo guys, lagi dan lagi Bapak Prabowo Subianto masih blunder dalam menanggapi pertanyaan tersebut. Yang ditanya adalah sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi Bapak Prabowo masih menjawab soal ekonomi. Ketika di follow up oleh Najwa Shihab, Bapak Prabowo malah jawabnya lari ke pendidikan. Disinilah bukti bahwa seorang Prabowo Subianto itu masih minim gagasan. Ketika diadu gagasan, pasti jawabannya selalu blunder. Dan menurut saya, mungkin ini adalah satu bukti tiba-tiba kenapa di forum diskusi Bapak Prabowo Subianto itu selalu marah-marah. Ya, ini mungkin bisa merupakan satu bukti buat kita semua. Alasan kenapa Bapak Prabowo Subianto ketika diajak berdiskusi selalu marah-marah. Minim gagasan. Sekali lagi, minim gagasan. Inilah faktor utamanya. Sehingga ketika dia blunder, yang bisa dia lakukan adalah marah-marah. Oke, sesi selanjutnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian kita mendengarkan bersama-sama, karena ini ada pembahasan mengenai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mari kita saksikan bersama-sama. Masih ingat tidak dengan statement Gibran yang mengatakan, "Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja, saya sudah ada di sini." Ya, pernyataan itu secara tidak langsung ya ingin menunjukkan bahwasanya seakan-akan Prabowo itu lemah dan tidak berdaya sama sekali. Nah, tapi anehnya ketika di acara dialog yang diselenggarakan oleh pihak Muhammadiyah, ternyata apa? Ternyata Gibran ini tidak berani hadir dengan berbagai alasan coba. Kasihan sekali Prabowo ini ditinggal sendirian oleh Gibran. Ya, tapi sudahlah, saya yakin kok publik ini sudah bisa menilai setelah beberapa kali tampil di acara dialog publik ya, memang pasangan Prabowo Gibran ini tampak keteteran. Dan kita bisa melihat sendiri bagaimana penampilan Prabowo ketika di acara dialog yang diadakan oleh PP Muhammadiyah. Ya, ketika ditanya tentang solusi masalah hukum di Indonesia, Prabowo ini justru menjawab bahwa permasalahan hukum itu kuncinya adalah menaikkan gaji para hakim dengan sebesar-besarnya. Lah, ini kan parah sekali kalau menurut saya. Dan melihat semua ini ya, saya pun jadi teringat dengan sebuah peribahasa yang mengatakan bahwa sepandai-pandai orang menutupi bangkai, maka baunya itu pasti akan tercium juga. Nah, mungkin inilah peribahasa yang menurut saya ya sangat pas untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang dialami oleh salah satu pasangan calon presiden saat ini. Nah, siapakah dia? Ya, siapa lagi coba kalau bukan Prabowo Subianto? Saya terus terang aja,
Kalau memang benar kepala desa dan perangkatnya curang, nggak netral, lihat aja, buktikan. Khusus di desa saya akan ikat perangkat-perangkat desanya. Kalau memang ini terbukti curang. Dan juga saya mengajak ke seluruh sahabat-sahabat saya dimanapun berada, harus sama, harus bergerak masing-masing desanya. Awasi terus pemilihan presiden tahun 2024. Bila kepala desanya curang dan perangkatnya sama, harus kita ikat. Ya, harus kita ikat. Ya. Halo, aku ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang selalu tanya, kenapa ya itu setiap yang ngedukung Pak Ganjar terus Pak Anies selalu diserang sama pendukungnya Pak Prabowo? Kenapa banyak banget yang ngedukung Pak Prabowo gini-gini, intinya itu nyerang-nyerang kayak gini. Gini, tak kasih tahu. Very easy, gampang banget. Jawabannya tuh gampang banget. Kita ibaratkan kita itu di rumah ya. Bapak kita itu orang miskin, seperti Pak Ganjar, Pak Mahfud, Pak Anies, dan Pak Amin tuh orang miskin. Terus bapaknya mereka itu orang kaya. Mereka bisa kok minta uang berapapun, kasihkan. Beli kartu banyak bisa kok. Lalu apa? Kita hanya modal orang tua kita tuh nggak punya. Jadi kita itu usaha sendiri. Kita cuma usaha sendiri. Kita anaknya orang nggak punya. Jadi ya kita cuma nginspirasi teman-teman yang punya akal sehat. Gak dedel-dedel. Aiman dipolisikan buntut statement pemenangan Prabowo Gibran ada campur tangan oknum kepolisian. Akankah hukum diindahkan sedangkan usia di bawah 40 tahun saja diloloskan? Oke guys, sedikit saya menanggapi bahwa dalam cuplikan video tadi kita mendengar bahwa dalam PP Muhammadiyah yang dihadiri oleh Capres Bapak Prabowo Subianto ini memang Gibran Raka Buming Raka itu tidak ikut hadir ya. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah pembuktian di mana Mas Gibran ini kayaknya dia secara mental belum siap untuk berdebat di publik. Karena sudah sering kali ketika kita melihat Mas Gibran ketika berada di ranah publik, pasti kelihatannya dia sangat ragu, mentalnya itu tidak stabil, lalu tiba-tiba misalnya namanya dia dibicarakan atau ada sindiran sedikit pun tentang dia, pasti raut wajahnya dia itu langsung berubah. Jika kita perhatikan misalnya saat Mahfud MD bersama Bapak Ganjar Pranowo, terus ada Bapak Anies Rashid Baswedan dan juga Caimin, lalu disitu juga dihadiri dengan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Pemirsa masih ingat nggak momen ketika Pak Mahfud MD memberi tanda mata atau cenderamata kepada Najwa Shihab? Di sana kita melihat ketika Pak Mahfud MD memberikan cenderamata itu kepada Mbak Nana, ada statement begini, bahwa Mbak Nana, ini adalah tangga. Caranya kita untuk menyampai ke puncak, maka kita harus melewati tangga ini step by step. Saat itu saya memperhatikan raut wajah dari Mas Gibran ini langsung down. Saya tidak tahu kenapa, tetapi semoga ini hanya penilaian saya ya. Tetapi memang sudah sering kali saya temukan Mas Gibran selalu begitu. Dulu juga waktu penarikan nomor urut di KPU, saat itu saya melihat di mana ketika Pak Ganjar Pranowo sedang memberi pidato. Ketika ada kata KKN kalau tidak salah, saat itu pula saya memperhatikan Mas Gibran tarik napas panjang, raut wajahnya dia langsung berubah. Sehingga saya secara pribadi untuk penilaian saya bahwa Mas Gibran itu kayaknya dia belum siap secara mental. Karena tidak gampang ketika kita mau diajak berdiskusi dalam forum publik,
baik itu dengan tokoh-tokoh bangsa, baik itu dengan tokoh ekonomi maupun dengan para mahasiswa. Mentalnya kita harus benar-benar siap. Retorikanya kita harus benar-benar siap. Intelektualitas kita pun harus benar-benar siap. Jika 3 tools ini kita tidak mempersiapkannya secara baik, maka saya sangat yakin dan percaya hancur semuanya. Dan mungkin ini adalah poin penting bagi seorang cawapres Gibran Rakabuming Raka ini. Saya berharap untuk kedepannya ya, jika ada undangan dalam forum-forum dialog publik seperti ini, semestinya dia hadir, biar kita yang rakyat ini bisa menilai kemampuan dari seorang Gibran Rakabuming Raka itu seperti apa. Itu yang rakyat butuh saat ini. Apakah dengan menghindar lalu selamanya dia akan terus melakukan hal yang sama? Tentunya tidak. Dan yang pasti, suatu momen yang tidak bisa dia lari lagi ketika momen debat capres-cawapres nanti. Disitulah publik akan tahu, rakyat Indonesia akan tahu kemampuan, mentalitas, intelektualitas yang dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka ini. Oke pemirsa, saya tidak usah berkomentar panjang-panjang. Mari kita saksikan lagi keseruan-keseruan dari cuplikan-cuplikan video saya ini. Kasih makan siang itu adalah keberpihakan. Itu adalah Izinkan saya bertanya, Mr. Capret. Saya adalah seorang jurnalis WNI Kondangan. Nama saya adalah Mata Buleleng. Saya ingin bertanya perihal makan siang gratis yang Bapak Capret akan memberi kepada seluruh warga Konoha yang Kismin sekitar 100 juta orang. Ini adalah program yang mulia, namun saya ingin bertanya secara logistik bagaimana Bapak Capret akan bisa menyelenggarakan dan makanan itu sampai ke setiap perut warga Konoha yang Kismin. Siapa yang ambil alih proyek ini? Kemungkinan besar adalah Kementerian Sosial dengan Dinas Sosial yang mau gak mau dia harus kerja sama dengan swasta dan tender-tender agar swasta ini bisa membangun dapur umum di setiap pelosok dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita melihat bahwa setiap hari, setiap kota, setiap desa kita akan melihat asap di mana dapur-dapur raksasa akan ngebul dan ngepul. Dan saya ingin bertanya, kalau memang ini adalah proyek yang menjanjikan bagi saya juga, saya sebagai swasta, saya ingin membangun dapur raksasa untuk Jawa Barat dan saya ingin kerjasama dengan kerajaan. Dan siapa yang akan menang tender ini? Apakah harus sogok juga agar saya bisa mendapatkan tender? Karena Bapak Capret mengatakan bahwa di kerajaan Konoha banyak sekali sogok-sogokan. Jadi saya mau tanya, ini sogok atau tidak? Terus, berhubung kami sebagai swasta harus beli lahan, tanah, bangun dapur besar, peralatan, dan juga rekrut ya, pemasak-pemasak, koki-koki yang bukusin makanan dan segala macam. Jadi pasti kami akan keluar banyak sekali uang, bisa miliaran. Apakah ini akan seperti program BPJS, di mana kerajaan tidak akan membayar atau bayarnya telat? Kalau demikian, maka dapur-dapur ini akan ilfil untuk kerjasama dengan kerajaan karena tidak pasti kapan dibayar. Ya, karena ini murni proyek kerajaan kan, kerajaan nggak mungkin tiba-tiba semua jadi dapur. Misalnya semua kantor-kantor wali kota, bupati itu, semua itu jadi dapur. Ya, dan semua PNS-PNS itu harus masak semuanya demi memenuhi kebutuhan 100 juta perut sekonoha. Saya ingin bertanya juga masalah menu. Nah, apakah menunya sama setiap hari? Kalau menunya sama setiap hari, makan tempe, ya meskipun enak, nah sehat, saya takut nanti orang mental tempe. Apakah ada menu ganti-ganti? Misalnya hari Senin ada opor ayam, ini ada menu-menu ya. Senin, Selasa ada rendang sama kikil, Rabu ada soto ayam,
Kamis ada sate kambing, Jumat ada lodeh sama sayur asam. Dan saya anjurkan juga Sabtu Minggu ya kasihlah makanan internasional seperti sushi, makanan Jepang, salmon yang kaya omega 3 agar rakyatnya pintar. Jadi jangan kita hanya kasih tempe setiap hari atau tahu. Nah, terus untuk masalah kupon, bagaimana? Apakah kita mendapatkan kupon, ngantrinya di mana, dan setiap jam siang itu jam berapa? Pas tank jam 12 siang, terus kalau orang bangun kesorean gimana? Karena juga ada satpam-satpam, ibu-ibu kerja malam, mungkin lagi live TikTok, lagi ngegosip gimana, mungkin mereka kesiangan bangunnya. Apakah voucher yang siang itu bisa dipindahkan untuk hanya makan malam? Karena tidak semua orang itu bangun pagi. Banyak orang juga bangun siang karena live TikTok. Dan suka, ya gitulah, suka gosip-gosip, ngerumpi-ngerumpi sampai subuh. Terus untuk masalah juga, Bapak Capret mengatakan bahwa ibu-ibu hamil akan mendapatkan juga makan serta bayi. Jadi kira-kira akan ada 50 juta wanita ya dari umur 17 tahun sampai uzur 40 tahun yang kemungkinan dalam tahun pertama Bapak akan menjabat jadi Capret, mereka akan langsung brojol. Sebab yang dulunya banyak keluarga meragukan untuk memiliki anak karena takut mau kasih makan apa, mereka dengan semangat akan langsung beraction dan bikin anak. Dan akhirnya dalam 1 tahun pertama kerajaan Bapak, kita akan mendapatkan mungkin kelahiran 50 juta anak. Jadi bukan bonus demografi 5 juta anak setahun seperti dulu-dulu, tapi mendadak, membludak 50 juta anak. Karena semua itu merasa bahwa kerajaan akan menanggung makan siang mereka, mau istri dan bayi. Jadi itu sangat membantu. Nah, saya perkirakan jikalau Bapak memerintah selama 5 tahun, maka setiap tahun ibu-ibu yang muda sampai tua akan tetap brojol. Jadi setiap tahun 1 anak. Jadi kita akan mendapatkan setiap tahun 50 juta anak. Dikali 5 tahun, 250 juta bayi dan balita. Dari kita 270 juta penduduk, kita 2029 kita akan jadi 500 juta penduduk Konoha mendadak. Karena ini adalah hal yang wajar karena orang akan sibuk bikin anak karena enak, dan juga mereka akan ditolong bagaimana untuk membangun keluarga mereka karena ada yang menanggung makanan mereka. Saya tidak anti kasih makan gratis. Saya sangat setuju kita harus memberikan kepada orang yang membutuhkan. Namun menurut saya takutnya ini menjadi ajang untuk aji mumpung bagi orang-orang nggak bekerja justru karena mereka tahu akan mendapatkan suatu kemudahan untuk makan setiap hari secara gratis, dan kemungkinan juga suami akan makan separuh piring istrinya. Misalnya istrinya hamil, ya suaminya akan nebeng makan 1 piring dengan suami. Jadi itu adalah program juga nebeng ya, karena nggak semua juga ibu-ibu rakus, dan mungkin bagian anak-anak itu akan dimakan sama bapaknya atau ibunya. Jadi memang ini hal-hal yang kita juga harus pikirkan ya. Ya, Bapak mengatakan bahwa kita harus meniru Jepang. Ketika Jepang itu dan Eropa setelah Perang Dunia ke-1 ke-2, mereka membagikan telur, susu, makan gratis kepada rakyatnya. Namun itu kan 100 tahun yang lalu dan penduduknya masih sedikit, dan negara Eropa hancur karena perang Jepang juga karena bom Hiroshima Nagasaki. Jadi mereka harus bangun dengan cepat, penduduknya harus bertumbuh, harus kerja. Jadi memang sikonnya berbeda dengan sikon zaman now yang ada di Konoha, di mana tidak ada perang dan kita justru kebanyakan masyarakatnya, buktinya banyak pengangguran. Jadi saya tidak melihat satu relevansi di mana kita harus meniru zaman perang. Karena kami sekarang ini bukan zaman perang. Waktu di zaman Soekarno aja, saya tahu bahwa Soekarno sempat juga memberikan, dan Soeharto juga memberikan pada awal-awalnya kemudahan, terutama di zaman Soeharto, yaitu susu dan telur gratis, tapi itu sementara, karena darurat untuk membantu orang keluar dari kismin.
Jadi itu adalah pertanyaan saya. Maaf, saya sebagai jurnalis mata buleleng yang mungkin cerewet, yang banyak bertanya, saya mungkin menggunakan pikiran bule karena saya tidak cukup hanya dikasih janji-janji. Dan sekali lagi, jika ini menggiurkan, menguntungkan bagi saya mau buka dapur umum, ya segera mempersiapkan diri agar tahun depan itu saya bisa langsung kaya raya. Bayangkan saja kalau setiap hari itu saya dapat berapa ratus juta ya. Dari satu piring aja saya bisa dapat untung 5.000 perak, dikali berapa puluh juta, mungkin Jawa Barat misalnya atau Bogor. Bayangkan saja 5.000 perak dikali 5 juta orang. Saya akan kaya raya setiap hari. Jadi ini saya berpikir benar-benar matang-matang. Kalau ini adalah proyek menggiurkan, saya mau buka dapur raksasa di Jawa Barat, terutama di Bogor. Itu saja Bapak Capret. Kalau Bapak Capret nanti ada debat Japret, saya juga mau datang, mau hadir, dan kalau bisa menjelaskan melalui TikTok pertanyaan saya sangat bergembira dan saya sangat bersuka cita, dan saya berharap juga bahwa kami semua mengerti bagaimana sih ini sistem kasih makan gratis. Itu saja, maaf kalau saya cerewet, tapi ini adalah untuk kepentingan kami bersama. Salam semua, salam dari saya, jurnalis Konoha WNI Mata Buleleng. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian. Saya mohon maaf bila ada cuplikan-cuplikan video yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Dan juga mungkin ada tanggapan-tanggapan dari saya yang tidak berkenan kepada pemirsa sekalian. By the way, ini adalah kumpulan video-video lucu. Saya berharap agar kumpulan-kumpulan video ini, cuplikan-cuplikan video ini bisa menghibur kita semua, bisa mengedukasi kita juga. Jika ada cuplikan-cuplikan video yang dirasa penting dan mungkin bisa berguna bagi kita. Karena saya sangat yakin dari cuplikan-cuplikan video tadi pasti ada hal-hal yang bisa kita diskusikan, baik itu dengan keluarga maupun dengan rekan kerja, sahabat dan kenalan kita. Tak lupa juga, saya mengingatkan kembali kepada pemirsa sekalian bahwa pemilu 2024 di tanggal 14 Februari 2024 nanti lagi 70-an hari. Dengan demikian, mari kita mempersiapkan jauh-jauh hari siapa sosok pemimpin yang akan kita pilih. Yang pasti harus bisa dan mampu untuk membangun Indonesia ini menjadi lebih baik dari hari ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.